Ini jadi yang kita pelajari hari ini dari prostat kita ada dua, benign prostat hiperplasia sama adenokarsinoma prostat. Kalau untuk dari kandungotomi atau dari urinary tract kita ada dua, yaitu cystitis dan urothelial carcinoma. Jadi kita mulai dari BPH dulu ya. BPH itu merupakan pembesaran jinak nodular prostat. Sesuai namanya, jadi dia merupakan suatu hiperplasia. Secara histopatologi ini menunjukkan suatu pembesaran hiperplasia komponen glandular dan komponen stromal, karena prostat merupakan kelenjar. Jadi ada proliferasi jinak ya. Komponen glandular dan komponen stromal. Stromanya prostat apa? Ada yang tahu? Stromanya itu dari bahan apa? Bukan, epitel. Kalau transisional, kolumnar, squamous, apa itu kan epitel. Ini stromal itu berarti jaringan ikat fibromuskuler. Jadi kayak otot ya, tapi bukan otot ya, ini fibromuskuler. Oke. Nah, ini prostat itu normalnya seperti ini. Jadi seperti spons. Jadi ada bolong-bolongnya gini. Nah, di tengah sini ini tampak ada suatu pembesaran yang bentuknya nodular. Nama lainnya benign prostat hiperplasia adalah nodular prostat hiperplasia, sama ya. Jadi ini kelihatan kalau di sini ini apa ini? Ini adalah uretra pars prostatica. Kalau misalnya ini membesar, akan terjadi obstruksi atau jadi itu keluhannya susah pipis, susah mulai, susah berhenti, terasa belum puas, kayak gitu ya. Oke. Nah, ini untuk mikroskofisnya. Jadi mikroskofisnya itu dia ada kualifikasi dua komponen, yaitu stroma dan kelenjar. Yang ini yang kelenjar, yang ini bolong-bolong ini stromanya. Stromanya bisa dilihat warnanya merah dan kayak ada serat-seratnya gitu. Ini fibromuskuler. Oke. Kelenjarnya ini ada tas. Kelenjarnya itu terdiri dari dua lapisan, yaitu yang di dalam itu sel luminal, yang di pinggir itu sel basal. Basal diingat ya. Luminal sama basal. Luminal yang tengah, nama sesuai namanya luminal, berarti tengah, berarti di lumen. Sama basal, basalnya itu di pinggir. Basalnya itu bentuknya biasanya flat, jadi pipi-pipi gitu ya. Yang luminalnya biasanya kolumnar. Kenapa kolumnar? Karena dia mensekresikan sesuatu, gitu ya. Nah, dua komponen ini harus ada di BPH. Karena kalau nggak ada dua komponen ini, jadi misalnya kalian nemu nih cuma sel luminal aja, sel basalnya sudah nggak ketemu. Itu artinya keganasan ya. Nah, ini apa ini? Ada yang tahu? Coppola amilacea. Nah, ini normal ya, ditemukan di prostat ya, dicari ya. CA kadang-kadang ada enggak? Kadang-kadang ada enggak? Kadang-kadang Coppola amilacea-nya sehilang kadang-kadang. Coppola amilacea itu kayak itu loh, apa sih namanya? Dia itu kayak klasifikasi gitu loh. Kayak kalau namanya Coppola amilacea itu dikasih ya. Kayak klasifikasi itu normal sih, oke? Ini menunjukkan potongan jaringan prostat. Ini kenapa saya nggak kasih makroskopis? Ada yang tahu? Kenapa saya nggak kasih makroskopis? Karena biasanya kayak begini, itu terapinya apa? Ada yang tahu nggak? Bukan di apa? Dikekok. Jadi sebelah sini dikekok pakai alat, pakai robot, dikekok gitu. Nah, itu jadi potongan kecil-kecil aja. Jadi jarang dia diangkat, itu jarang. Makanya saya nggak ngasih deskripsi makros gitu. Oke? Jadi mikosnya aja menunjukkan potongan jaringan prostat dengan proliferasi kelenjar prostat dilapisi oleh dua lapis sel epitel, yaitu sel basal dan luminal, yang sebagian mengalami dilatasi fisik berisi Coppola amilacea disertai dengan proliferasi stroma fibromuskular yang disebut ya, tidak tampak
keganasan. Proliferasinya sebelah mana, Dok? Proliferasinya dua-duanya, kelenjar sama ininya, sama stromanya. Dua-duanya juga proliferasi. Ada yang lebih banyak kelenjarnya, ada yang lebih banyak stromanya dalam suatu penyakit ini ya. Ini adenokarsinoma prostat, jadi ini merupakan keganasan paling umum pada kelenjar prostat, berasal dari epitel sekretory pada sel luminal kelenjar prostat. Nah, ini sesuai namanya adenokarsinoma, berarti kalian bayanginnya bentuknya pasti ke kelenjar, pasti bolong-bolong pasti. Oke? Nah, ini gambaran makosnya. Gambaran makosnya itu nggak jelas. Ya, tapi kalian bisa lihat yang seperti spons sudah hilang kan ya? Nih, terus ini ada ekstensi keluar prostat yang ini. Ini ganas ya? Oke. Tapi bedanya dia sama BPH itu sifatnya beda. Jadi BPH itu biasanya mulai dari tengah. Biasanya mulai dari tengah sini. Tapi kalau di adenokarsinoma prostat biasanya dia mulai dari pinggir, dari periferal. Jadi gejala-gejala yang orang BPH punya itu kadang di adenokarsinoma prostat stadium awal itu nggak ada gejalanya kayak gitu. Nah ini gambaran mikroskopisnya. Nah ini coba kalian lihat di ini ya di PDF-nya kalian ya. Tadi kan saya bilang sel basal itu flat toh, coba dicari kan susah loh. Kayaknya selnya tuh kayak yang panjang-panjang ini aja, yang luminal ini aja, yang tinggi-tinggi ini aja gitu. Nah terus kalian lihat apa lagi di sini? Panjangnya jadi kecil. Tadi kan gede kan tadi kan ya. Panjangnya kecil. Terus apa lagi yang kalian lihat ini? Dilihat di PDF-nya. Numpuk-numpuk boleh. Terus apa lagi? Selnya jadi bentuknya bukan bulat, irregular. Jadi irregular boleh. Terus ada inti sel yang prominent. Yang ini tidak ini mata kayak ada matanya gitu. Nah, ini khas banget untuk adenokarsinoma prostat. Soalnya dia itu jarang kayak pleomorphic banget, itu jarang. Biasanya itu memang anak intinya itu kelihatan jelas. Kalau tadi dibandingin sama yang di BPH kan beda. Nanti di sediaannya yang adenokarsinoma prostat itu ada bagian yang ada BPH-nya, ada bagian yang ada keganasannya. Coba kalian bisa bedain nggak mana yang ganas, mana yang BPH? Kayak gitu. Yang kalau sediaan BPH kayaknya memang kurang baik ya, kurang bagus ya. Mungkin saran dari saya kalau mau lihat BPH yang bagus di sediaan adenokarsinoma prostatnya justru. Oke? Bisa kalian sepertinya pada bahannya. Oke, ini gambaran khas dari adenokarsinoma prostat yaitu seperti glomerulus. Nah ini merupakan suatu gambaran khas juga. Ini biasanya di suatu adenokarsinoma prostat yang grade-nya sudah tinggi, bentuk kayak gini. Jadi kayak ada ini terus ada subum, ada kelenjar, tengah-tengahnya dia melayang begini. Oke? Nah ini mikroskopisnya sama. Kenapa kok saya nggak tulis mikroskopis karena biasanya cuma biopsi aja, di kalau ada di biopsi aja biasanya gitu. Jarang total prostatectomy kecuali memang benar-benar butuh ya, jarang. Jadi mikroskopisnya ini potongan jaringan prostat dengan pertumbuhan tumor, tersusun dalam pola kelenjar cribriform. Cribriform itu apa dia tahu? Cribriform kayak saringan, ya saringan. Nanti coba dicari kayak apa itu. Atau glomerular terdiri dari proliferasi sel epitel dengan inti bulat pleomorphic komunikasi. Nah ini yang penting anak inti prominent, sitoplasma cukup, mitosisnya berapa? 10 hepatobil, tumor invasi ke dalam stroma jaringan muskular. Nah ini terus kita pindah ke kandung kemih ya. Kandung kemih itu kita ada satu sediaan yaitu sistitis. Tapi sistitisnya itu sistitis kronis. Sebenarnya itu sistitis ada banyak sebenarnya. Cuma yang kalian dapat ini yang tak spesifik. Sistitis kronis ini definisinya dalam kondisi inflamasi pada kandung kemih. Biasanya sebabnya oleh apa? Dan tahu? Bakteri, boleh. Apa? Biasa, oke boleh. Jamu boleh, tapi biasanya kalau jamu sih biasanya batu ya, batu juga bisa ya. Oke, kita tahu ya. Nah, jadi gambarannya apa tuh? Ya sudah padam aja. Ini sel apa? Tumor terial atau kansijonal. Bisa dilihat di sini dia selnya baik-baik saja.
Tapi di sini ada sel radang yang banyak banget. Terus ini apa? Area perdarahan. Dan ini yang isi ada darah ini adalah pembuluh darah. Gitu aja. Jadi nggak spesifik gitu ya. Kalian pokoknya tahu ini normal, nggak apa-apa. Kita transisionalnya normal aja. Mungkin emosi. Sel lagi apa? Apa? Sel radang itu apa? Ya cuma ketemu sel radang gitu aja. Ada limfosit. Limfosit kronis ya. Limfosit sel plasma disiosit ya. Oke, nah ini gambarannya ini bisa padat banget gini, bentuk kayak kaki berat gini. Nanti di slide-nya kalian, seingat saya juga kayak gini. Nah ini pembuluh darahnya lebar. Oke? Nah, mikroskopisnya, ya ini kenapa? Kok saya juga ngambil mikroskopisnya karena bukan mikro juga karena ini merupakan suatu keadaan yang nah jadi maksudnya inflamasi aja, radang aja. Jadi biasanya cuma di biopsi aja biasanya. Terus juga pastinya karena ini merupakan suatu radang, pastinya kan nggak langsung diambil ya anatominya ya. Oke. Kemudian apakah jainnya juga bisa epitel transisional atau modelnya, jadi bebas ya, kalian boleh nulis transisional boleh, nulis modelnya boleh, sama aja. Cuma yang lebih bagus sekarang modelnya ya kayaknya ya, kayak sepakat gitu ya. Dan buat basal impact pada lapisan apa? Jadi mana laminan propria apa? Submukosa apa muskularis propria atau di mana sebosa itu infiltrasi pada sel limfosit, disiosit, sel plasma, dan yang penting ada dengan apa? Keganasan. Oke? Nah ini model karsinoma. Ini keganasan yang berasal dari epitel umumodelial atau transitional cell. Nah kalau sudah menembus basal membran itu disebut dengan invasif umumodelial karsinoma. Kenapa? Ya harus invasif gitu ya. Keganasan ini agak susahnya itu apa? Punya spektrum diferensiasi yang sangat bervariasi. Jadi dia nggak punya bentuk yang khas gitu loh. Nah ini dari artikel sisektomi ya. Nah ini tumornya yang ini nggak jelas. Tapi ini tumornya ini. Oke? Dia kelihatan di sini kalau dia sudah mulai ganggu ureternya, sorry. Oke. Nah, jadi makroskopisnya itu tergantung ya karena epitel ureter ada di mana aja selain di kandung kemih, ada di uretra, terus pelvis, penalis, benar. Jadi ureter karsinoma di ginjal bisa nggak? Bisa, karena ada epitel transisional di situ di pelvis penalis, betul. Oke, jadi mendapatkan satu potong jaringan berarti atau ginjal atau apapun yang lain atau apa ya dengan berat sekian, ukuran sekian. Nah ini penting, ditemukan ureter desa atau sinistra dengan panjang sekian, diameter sekian. Pada ini sang tampak tumor dengan ukuran sekian, batas yang jelas, infiltratif, biasanya putih abu-abu, tanpa area leukosit sederhana yang disebutkan. Ada atau enggak? Tumor tumbuh hingga. Nah ini penting, jadi anatomi kalian harus kuat sekali di sini karena ada banyak struktur di vesika urinaria. Kalau di laki berarti kan kandung kemih. Berarti ada struktur apa aja? Ada ureter, ya toh, ureter. Ada uretra, ada prostata. Nah itu harus disebutin semua. Ada nggak tumornya di situ? Terus ada apa lagi? Vas deferens. Ada apa lagi satu lagi? Vesikular seminalis. Sebutin semua gitu. Nah, cara tumor untuk inovasi berapa senti dan berapa mili. Oke? Ini gambarannya tidak jelas, jadi nggak ada ciri khasnya. Di sana bisa prominent ya? Nanti dia bisa prominent betul. Tapi bisa kelihatan kalau dia invasi. Kenapa? Ini apa ini? Oh, otot. Dia masuk ke otot. Kan kandung kemih itu otot di mana ototnya? Muskularis proprianya kan di lapisan kesekian kan? Pasti kan ada lebih dari basal membran itu. Nah, gambarannya gini, jadi kalau mikroskopis gini, melihat potongan jaringan apa tanpa pertumbuhan tumor itu susun dalam pola solid yang kasus tadi ya. Dan jadi dari motivasi sel epitel dengan ini apa? Dan figurat komunikasi untuk plasma cukup. Nah, ini dia. Tanpa ada dengan diferensiasi apa aja? Benjang, squamous, sel, sarkomatoid, nemunya apa? Dan coba dilihat di tempatnya kalian nemunya kayak apa? Nemunya posisinya berapa, tumbuh invasif hingga lapisan apa gitu. Jadi kalau misalnya itu kalian dapatnya itu
Nanti kalau sistektomi jadi diambil anatominya. Kalau dari laki misalnya ketemu di prostat, kalian nggak harus sebutin. Tumor ini ketemu di prostat itu harus disebutin. Tumor tumbuh hingga apa prostat, ureter distal, ureter sinistra, kayak gitu. Oke, silahkan praktikum kalau ada apa-apa bisa tanya sama saya, ada dokter Harman, ada dokter Melda. Oke.